Ada satu momen yang saya catat sebagai salah satu titik balik paling mengejutkan dalam sejarah dangdut modern. Ketika publik masih sibuk menghitung angka kemenangan dan mendebat siapa yang layak juara, Rhoma Irama justru membuat langkah yang tidak terduga. Disebut menarik, April DA7 masuk ke lingkaran Soneta Group. Ini bukan sekadar kolaborasi. Ini seperti pengumuman diam-diam bahwa standar industri belum tentu sama dengan standar televisi. April bukan juara 1, bukan juga juara 2. Secara resmi, ia berada di posisi ketiga. Namun justru namanya yang dipanggil menuju ruang yang selama ini dianggap suci. Studio Soneta, tempat lahirnya lagu-lagu abadi yang bukan hanya menghibur, tapi menggerakkan hati jutaan orang. Kabar ini menyebar cepat di Jakarta, membuat produser, promotor, hingga orang dalam industri mendadak terdiam. Banyak yang bertanya, apakah kompetisi televisi masih relevan sebagai pabrik bintang? Ataukah gelar juara hanya sekadar formalitas yang bisa kalah oleh keputusan seorang maestro? Dari penelusuran awal kami, pilihan Rhoma bukan keputusan emosional. Ada pengamatan panjang, ada standar yang tidak pernah diumumkan di layar kaca. Dan ketika keputusan itu terjadi, publik seperti ditampar oleh satu pesan. Di balik panggung glamor, ada hukum lain yang bekerja. Hukum kualitas sejati. Investigasi kami tidak berhenti pada berita viral. Saya mencoba menelusuri bagaimana mungkin seorang juara 3 justru menjadi yang dipilih legenda. Dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya, kami mendapatkan informasi bahwa Rhoma Irama disebut menyimpan catatan pribadi tentang beberapa kontestan DA7, termasuk April. Catatan itu tidak berisi soal popularitas, tidak membahas siapa trending, dan tidak menilai siapa paling ramai dibicarakan. Yang dinilai adalah hal yang jarang terlihat penonton, suara asli tanpa polesan panggung, tanpa dramatika kamera, tanpa efek atmosfer televisi. Bahkan disebut ada sesi uji vokal tertutup yang hanya disaksikan orang-orang tertentu. Di sesi itu, suasana studio disebut berubah drastis. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian heboh. Yang ada justru keheningan panjang. Keheningan yang dalam dunia musik sering berarti satu hal, seorang maestro sedang mengukur sesuatu yang besar. Rhoma Irama tidak terbiasa memuji cepat. Jika ia diam, berarti ia sedang menyimpan kesimpulan. Dan jika kesimpulan itu akhirnya berujung pada membuka pintu Soneta, maka ini bukan keputusan main-main. Studio Soneta bukan panggung lomba, itu adalah ruang penciptaan warisan. Di sana, peserta ajang bisa berubah status, dari kontestan menjadi calon pewaris misi musik. Dan April disebut telah melangkah ke sana, meninggalkan batasan kompetisi televisi. Dalam penelusuran kami, ada satu istilah yang berulang kali disebut dalam lingkaran Soneta, kejujuran nada. Ini bukan jargon manis untuk konsumsi media. Kejujuran nada adalah konsep sakral bagi seorang musisi legenda. Ia merujuk pada suara yang lahir dari jiwa, bukan yang dikejar dengan teknik, bukan yang dipoles oleh tren, apalagi yang didorong demi panggung semata. Dari keterangan seorang teknisi audio yang disebut pernah menangani proyek Soneta, suara April memiliki vibrasi yang stabil namun emosional. Tidak terlalu sempurna, tetapi hidup. Tidak terkesan dibuat-buat, tetapi terasa mengalir. Dan Rhoma Irama dikenal sangat sensitif terhadap frekuensi vokal. Ia bisa membedakan suara yang terlatih dengan suara yang bernyawa. Juara 1 dan 2 mungkin kuat di teknik panggung. Namun, April disebut punya sesuatu yang lebih langka, suara yang membawa pesan. Dalam pandangan Rhoma Irama, dangdut bukan sekadar hiburan. Dangdut adalah refleksi sosial, bahkan media dakwah. Maka ketika Rhoma melihat April mampu menyampaikan rasa, bukan sekadar nada, ia membaca potensi yang lebih panjang daripada kompetisi. Dan inilah alasan teknis yang membuat Rhoma disebut berani melangkahi peringkat kompetisi. Karena bagi Soneta, kejujuran lebih tinggi nilainya daripada kesempurnaan artifisial. Namun investigasi kami menemukan bahwa suara bukan satu-satunya kunci. Ada faktor lain yang jauh lebih menentukan bagi Soneta, karakter dan adab. Dalam beberapa informasi yang kami himpun, disebut ada pengamatan diam-diam terhadap perilaku kontestan di luar panggung. Bagaimana mereka bersikap kepada kru, bagaimana mereka menghadapi tekanan, bagaimana mereka menghormati senior, bahkan bagaimana mereka memperlakukan lawan kompetisi. Soneta bukan sekadar grup musik,
tetapi simbol moral. Maka Rhoma Irama tidak bisa sembarang memilih. Dari laporan internal yang beredar, April disebut konsisten rendah hati, sopan, tidak berubah meski disorot kamera, dan tetap menghargai orang-orang di sekelilingnya. Ini bukan perkara kecil. Di industri hiburan, banyak orang bisa bernyanyi, tetapi tidak semua orang bisa menjaga adab saat popularitas datang. Dan Rhoma Irama disebut menilai bahwa adab adalah investasi jangka panjang. Juara 1 dan 2 bukan berarti buruk, tetapi April dianggap paling selaras dengan visi hidup Rhoma Irama. Dalam sudut pandang seorang legenda, seorang diva dangdut bukan hanya suara, ia juga harus menjadi teladan. Dan ketika April dinilai memiliki keduanya, maka wajar jika pintu Soneta terbuka, meski statusnya hanya juara 3. Keputusan Rhoma Irama ini memunculkan gelombang besar di industri. Karena selama ini publik menganggap gelar juara adalah tiket utama menuju proyek nasional. Tapi kenyataannya, April justru melesat dengan validasi langsung dari Raja Dangdut. Di balik layar disebut ada kegelisahan halus di pihak manajemen juara utama. Tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi terasa di atmosfer industri. Banyak promotor dikabarkan mulai lebih melirik artis yang mendapatkan restu maestro dibanding hanya gelar. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran nilai. Trofi bisa membawa popularitas, tapi pengakuan legenda bisa membawa keabadian. April tiba-tiba dipandang sebagai aset strategis, sementara juara lain dituntut membuktikan kualitas lebih jauh di luar panggung kompetisi. Dan ini adalah pukulan halus bagi sistem pencarian bakat, bahwa panggung televisi bisa memilih pemenang, tetapi sejarah bisa memilih tokoh yang bertahan. Dalam dunia musik, yang dicari bukan siapa yang menang semalam, tetapi siapa yang mampu hidup puluhan tahun di hati rakyat. Rhoma Irama seolah menunjukkan itu melalui pilihannya. April bukan dipilih karena peringkat, tetapi karena potensi warisan. Penelusuran kami juga menyentuh faktor identitas. April berasal dari Cirebon, daerah yang lekat dengan kultur religius, budaya wali, dan tradisi yang kuat. Dalam beberapa informasi yang beredar, dukungan moral dari tokoh daerah seperti Bupati Imron Rosyadi disebut ikut membantu kesiapan mental April. Bukan intervensi, melainkan penguatan karakter. Rhoma Irama dikenal menghormati identitas budaya. Dalam dunia soneta, musik bukan sekedar nada, tetapi representasi jati diri bangsa. April tidak hanya membawa suara, tetapi membawa narasi, perjuangan dari daerah, nilai religius, dan akar budaya yang jelas. Dan itu sangat cocok dengan karakter lagu-lagu soneta yang selama puluhan tahun selalu berbicara tentang moral, sosial, dan kehidupan rakyat. Dari perspektif industri, identitas seperti ini sangat kuat untuk branding jangka panjang. April bukan sekedar penyanyi yang sedang naik daun, tetapi simbol kebanggaan daerah yang punya makna. Maka ketika Rhoma Irama memilih April, keputusan itu terasa bukan hanya musikal, tetapi juga ideologis. Memilih sosok yang bisa membawa dangdut bermartabat tanpa kehilangan akar. Bagi saya sebagai jurnalis, langkah Rhoma Irama ini seperti koreksi keras terhadap industri hiburan yang terlalu mengejar sensasi. Panggung kompetisi sering dihiasi drama, gimmick, dan momen viral. Namun Rhoma seolah mengingatkan bahwa musik besar lahir dari visi, bukan tren. Juara 1 dan 2 mungkin cocok untuk pasar saat ini, tapi April disebut sebagai investasi jangka panjang. Sang maestro tidak mencari produk instan, melainkan pewaris nilai. Keputusan ini seperti disrupsi yang disengaja agar publik ingat, dangdut adalah warisan budaya, bukan sekadar konten. Soneta bukan hanya grup musik, tetapi sekolah moral. Maka ketika April dipilih, itu seperti pesan, siapapun bisa viral, tetapi tidak semua bisa memikul misi. Dan jika benar, Rhoma sedang menyiapkan April sebagai wajah dangdut bermartabat, maka publik harus paham bahwa ini bukan sekadar kontroversi. Ini adalah deklarasi. Dangdut harus kembali pada kualitas, rasa, dan pesan. Di tengah dunia yang semakin digital, Rhoma Irama seperti menanam bendera. Dangdut tetap punya martabat yang harus dijaga. Yang jarang diketahui publik, masuk soneta bukan berarti nyaman. Justru itu awal ujian paling berat. Dari hasil liputan kami, April disebut menjalani proses gemblengan yang ketat. Ia harus mengulang tafsir lirik, memahami filosofi lagu, dan menyatu dengan nilai soneta.
Tidak ada perlakuan istimewa, bahkan tekanan lebih besar karena ia adalah pilihan langsung Rhoma Irama. Dalam studio Soneta, suara diuji bukan hanya secara teknik, tetapi secara jiwa. Setiap lagu harus dipahami maknanya. Setiap kalimat harus punya ruh. April disebut ditempa ulang dari nol, seperti murid baru yang harus belajar disiplin. Inilah yang membedakan Soneta dari industri biasa. Di sini, penyanyi bukan hanya dilatih bernyanyi, tetapi dididik menjadi pembawa pesan. Maka jika April mampu bertahan dalam proses ini, ia tidak hanya akan keluar sebagai artis, tetapi sebagai penyanyi yang matang secara spiritual dan musikal. Dan di titik itulah, April akan benar-benar melampaui statusnya sebagai juara 3. Ia akan berubah menjadi simbol baru yang disiapkan untuk era berikutnya. Banyak yang bertanya, mengapa alasan Rhoma Irama memilih April baru terbongkar sekarang? Dari investigasi kami, ada indikasi strategi komunikasi yang rapi. Misteri dibiarkan berkembang sampai publik penasaran maksimal. Saat alasan teknis dan moral akhirnya diungkap, dampaknya menjadi berlipat ganda. Publik dipaksa menerima bahwa keputusan ini bukan kebetulan, bukan drama, tetapi logis dan profesional. Strategi ini juga meredam kritik, karena ketika publik mengetahui alasan, narasi berubah dari kok juara 3 menjadi pantas dipilih. Ini adalah gaya Rhoma Irama, membiarkan kualitas bicara lebih dulu, lalu fakta menyusul dengan tenang. Dan saat fakta itu keluar, ia seperti palu yang mematahkan keraguan. April tidak melompati juara karena keberuntungan. Ia melompati mereka karena kelayakan yang dibaca langsung oleh mata legenda. Dan begitu alasan itu muncul, legitimasi April menjadi semakin kuat. Bahkan lebih kuat daripada gelar juara. Sebagai penutup investigasi ini, ada satu dimensi paling sensitif, makna simbolik dari pilihan Rhoma Irama. Di kalangan internal industri, keputusan ini tidak lagi dibaca sebagai rekrutmen biasa, melainkan sinyal suksesi nilai Soneta. Rhoma Irama bukan figur yang sembarang memilih pendamping kreatif. Setiap langkahnya selalu mengandung pesan jangka panjang. Dengan menarik April ke lingkaran Soneta, sang maestro seolah menandai siapa yang layak membawa warisan moral, musikal, dan ideologis yang telah ia bangun puluhan tahun. April tidak diposisikan sebagai bintang instan, tetapi proyek pembentukan jangka panjang. Jika sinyal ini benar, maka keputusan ini adalah momen lahirnya bab baru dalam sejarah Soneta dan dangdut Indonesia, di mana gelar juara bukan mahkota tertinggi. Mahkota tertinggi adalah kualitas manusia, kejujuran nada, dan adab yang sanggup memikul pesan. Dan mungkin inilah yang sedang disiapkan Rhoma Irama. Bukan hanya penyanyi baru, tetapi wajah dangdut bermartabat untuk generasi berikutnya.